Halo guys, ada yang lucu dari komentar yang ada di YouTube saya. Jadi kemarin saya itu ngupload video terkait bagaimana sih tugas pengawas dalam bulan Juli ini apa saja. Nah, ada komentar yang menarik, menggelitik saya ini. Ini perlu teman-teman ikuti ya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe juga subscribe biar tahu info-info pendidikan terbaru ya. Jadi begini, ada di dalam komentar itu begini ya. Dari seseorang, nanti bisa lihat di YouTube-nya aja ya. Lucu banget ini ya. Jadi gini, rata-rata guru takut sama pengawas. Guru yang seharusnya melayani siswa tapi malah melayani pengawas. Ada aja tugas pengawas sesuai dengan Perdirjen 4831. Nggak ada yang namanya tugas itu menakut-nakuti guru. Tidak ada tugas pengawas itu harus dilayani guru. Tidak ada. Itu yang perlu saya tekankan teman-teman ya. Tugas pengawas itu mendampingi kepala sekolah. Apa yang harus dilakukan kepala sekolah terhadap sekolahnya, terhadap gurunya. Nah, utamanya itu yang harus dilakukan oleh pengawas. Andai saja kita menemukan ada ternyata kepala sekolah laporan bahwa Pak kami itu ada menemukan guru yang kalau ngajarnya itu belum bisa berpusat pada siswa, ngajarnya kurang menyenangkan sehingga siswa itu merasa susah belajar dengan guru tersebut. Lah itu tugasnya pengawas mendampingi itu. Gimana caranya? Yaitu harus diajak komunikasi dulu bagaimana yang harus dilakukan. Jadi jangan takut, masa takut dengan pengawasnya, aneh ya toh? Seperti itu. Jadi teman-teman, ini kan apa ya, harus dilakukan oleh pengawas itu mendampingi. Kita sejajar antara pengawas dengan kepala sekolah itu sejajar. Apa? Misalkan gampangnya ngomong, kasarnya ngomong itu teman-teman. Gimana Ibu? Sudah dikerjakan untuk ini kan bulan Juli itu apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan program Ibu apa saja? Ini sudah diprogramkan itu ya, karena sudah didampingi di sebelumnya. Nah, setelah diprogramkan, apa yang kira-kira perlu dibantu Ibu dari misalkan programnya ada 13 misalkan. Dari 13 program yang bulan Juli ini apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Mana yang merasa kesulitan? Nah, seperti itu. Begitu juga terhadap guru. Begitu datang itu harusnya guru itu alhamdulillah pengawas saya datang, saya banyak mau bertanya, pengen ngobrol, nah begitu. Nah gitu ya caranya. Misalkan nih Pak, saya itu kok ngajar ternyata siswanya itu kurang senang dengan belajar dengan saya. Kenapa? Apa mungkin marah-marah atau karena apa? Itu nanti kan akan dapat masukan setelah kita observasi. Nah seperti itu. Jangan takut. Masa takut dengan pengawas? Aneh gitu ya. Misalkan kita tanyakan, kalau namanya ngajar itu pasti kalau supaya menyenangkan itu ya suasananya dibuat yang apa ya, jangan menakutkan, ada ice breaking ya toh. Kemudian dibuat pembelajaran itu jangan kaku, mungkin diajak keluar atau bagaimana. Itu salah satu untuk membuat suasananya menyenangkan. Tapi prinsipnya ketika kita ngajar itu yang pertama mestinya kan dirancang ya. Makanya kalau nggak punya RPP, katanya membuat RPP itu justru memberatkan. Ini kalau kita nggak ngerancang sulit, kita itu ngajar dengan baik itu sulit sekali. Nah kita ngerancang aja kadang nggak bener, apalagi nggak dirancang. Jadi kalau teman-teman merasa keberatan membuat perencanaan, ingat tugas pokok guru, jadi guru dibayar itu tugasnya 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga menilai hasil pembelajaran. Yang keempat membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang kelima adalah melaksanakan tugas tambahan itu sesuai Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Itu teman-teman tugasnya itu, tugas dibayar itu salah satunya. Dan ketika dengan pembelajaran itu, jadi jangan merasa berat loh, itu kan cangkulnya guru itu lah, kalau nggak punya cangkul gimana? Ya toh? Jadi itu teman-teman, nggak usah dibuat berat. Pokoknya intinya membuat pembelajaran menyenangkan bagaimana. Pertama misalkan diawali berdoa, kemudian dengan senyuman, kemudian tanya jawab misalkan seperti itu. Bagaimana pembelajaran kemarin, ya kan? Dihubungkan dengan materi yang selalu. Kemudian di dalam pentingnya materi kita dengan kehidupan sehari-hari itu apa, dengan banyak variasi gaya, gitu. Sehingga teman-teman tuh anak-anak itu senang begitu ya. Tujuan pembelajaran jangan lupa, setiap mengajar itu jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalau nggak menyampaikan tujuan, anak ya nggak tahu ini mau ngapain. Itu penting. Kemudian pembelajaran mau dibuat apa? Mau kelompok, mau di luar, mau di dalam kelas, atau ceritakan supaya anak-anak itu senang belajarnya. Jadi yang belajar itu anak bukan gurunya.
Kemudian ya kan, kemudian jangan lupa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak-anak sehingga anak-anak itu senang gitu loh. Oh, terbawa arus dalam pembelajaran. Oh, nanti begini-begini terbawa. Kemudian komunikatif, seorang guru itu komunikatif. Jangan pembelajaran cuma ngomong sendiri, siswa nggak diajak bicara, yo males anaknya. Berebek tok, nanti dikatakan malah guru berebek tok gitu kan. Kemudian itu. Dan jangan lupa kita itu gayanya itu ya sana kemarin deketi siswa sambil dilus-lus kalau perlu, tapi ya hati-hati ya kalau yang bapak-bapak jangan ngelus-ngelus yang masih muda-muda, bahaya ya toh. Jangan, tapi sebatas kita membimbing anak-anak supaya anak itu senang dekat dengan anak, seperti buat suasana menarik. Pertanyaan-pertanyaan setiap yang menjawab acungkan, berikan apresiasi, jangan enggak ya toh. Luar biasa anak ini misalkan seperti itu, tapi jangan pula nanti luar biasa lebih bagus nggak menjawab. Itu juga membuat anak-anak nggak suka sama kita. Tapi kalau seneng guyon dalam pembelajaran guyon, itu akan menarik bagi anak-anak. Misalkan ada reward yang berhasil kasih permen ya, kalau saya dulu sering begitu ya, membuat kelompok itu silahkan anak-anak hadiah pagi ini karena kemarin sudah berhasil semua, saya siapkan permen relaksa 4, permen Kopiko 4, permen apa 4 semua begitu kan. Nah, kita dah silahkan yang hari ini hadiah untuk anak-anak silahkan ambil satu-satu. Ambil satu-satu. Setelah ngambil langsung, oke, yang dapat Kopiko silahkan duduk di sini, yang dapat relaksa silahkan duduk di sini. Sebenarnya untuk bagi kelompok, tapi jangan tiap hari bangkrut gitu. Itu ya membuat bagaimana caranya suasana menjadi anak juga menjadi care sama kita gitu ya, suasananya dibuat seperti itu. Kemudian pembelajaran itu pokoknya senyaman mungkin anak-anak itu belajar. Pokoknya dia mau ngelesot boleh, mau di meja boleh, di luar boleh, sehingga anak itu nggak tertekan. Apa yang harus dikerjakan menarik gitu. Hasilnya jangan selalu dipatahkan, apapun yang didapatkan berikan apresiasi. Hanya kita yang tahu penilaiannya seperti apa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman guru-guru jangan takut dengan pengawas. Pengawas tugasnya mendampingi seperti itu. Semoga sukses.